Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Septi dari kelas Ganjil angkatan tahun 2024, program studi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi konsep dasar dan fungsi administrasi pendidikan pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Siti Marfuah MPD. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian konsep administrasi pendidikan. Apa sih pengertiannya itu? Nah, pengertiannya secara etimologis berasal dari kata "et", yaitu ke atau dalam, minister, melayani atau mengatur. Lalu secara terminologis, administrasi pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses mengelola lembaga pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengawasan, hingga evaluasi terhadap semua kegiatan di sekolah atau madrasah. Tujuannya itu agar pelaksanaan pendidikan berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Administrasi pendidikan adalah proses sistematis dengan mengatur seluruh aktivitas pendidikan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lalu kompetisi dalam administrasi bukan cuma teori, tapi juga harus bisa mengorganisasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan. Artinya itu mahasiswa atau calon pendidik itu dituntut untuk mengatur kegiatan sekolah secara nyata agar tujuan pendidikan tercapai. Fungsi administrasi itu dibagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama itu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menyusun langkah-langkah kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan perencanaan itu apa sih? Tujuannya itu agar kegiatan pendidikan berjalan terarah, efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan peserta didik maupun masyarakat. Sebagai contoh, di Sekolah SMA Negeri 5 Palembang akan merencanakan program penguatan literasi digital dengan menetapkan target semua siswa mampu menggunakan aplikasi e-learning. Sekolah menyiapkan pelatihan guru, membuat jadwal pemanfaat laboratorium komputer, dan menyusun modul digital. Perencanaan ini membuat pelajaran lebih modern. Lalu, fungsi administrasi pendidikan yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Adalah proses membentuk struktur organisasi serta membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar setiap orang di sekolah atau madrasah itu bekerja sesuai perannya dan kegiatannya berjalan secara teratur. Sebagai contoh, dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, kepala sekolah akan menunjuk seorang guru sebagai koordinator perpustakaan, lalu dibantu oleh pustakawan dan petugas administrasi. Lalu ada pun pembagian tugas-tugasnya. Itu mencakup seperti pencatatan peminjaman, perawatan buku, dan jadwal piket siswa. Dengan pembagian inilah perpustakaan lebih teratur dan bermanfaat bagi siswa. Lalu fungsi administrasi pendidikan yang ketiga yaitu adalah penggerakan atau pelaksanaan, yaitu adalah upaya memimpin, mengarahkan, dan memotivasi guru, staf, maupun siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan suasana kerja yang kondusif. Contoh, kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang inovatif dalam mengajar. Hal ini tentu saja memotivasi guru lain untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat itu pengawasan atau controlling adalah fungsi administrasi pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan memantau, menilai, dan memberikan umpan balik terhadap program pendidikan agar tetap sesuai tujuannya dan mengalami perbaikan berkelanjutan. Sebagai contoh, sekolah menggunakan absensi digital untuk memantau kehadiran. Data ini akan dievaluasi setiap bulan agar kedisiplinan terjaga. Lalu bagaimana sih keterkaitannya dengan profil kelulusan? Seorang guru kimia lulusan pendidikan kimia tidak hanya mengajar konsep di kelas,
tapi juga berperan dalam mengelola laboratorium sekolah. Ia merencanakan kebutuhan bahan kimia, mengatur jadwal praktikum bersama guru lain, memimpin pelaksanaan kegiatan laboratorium dengan memperhatikan keselamatan kerja, serta melakukan evaluasi penggunaan bahan dan peralatan. Dengan cara inilah, lulusan pendidikan kimia ini mampu menghubungkan penguasaan materi kimia dengan peran sebagai pengelola lembaga pendidikan, sehingga pelajaran berjalan efektif sekaligus mendukung peningkatan mutu sekolah. Dari materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan itu adalah proses yang sistematis, melalui fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mengelola kegiatan pendidikan agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Refleksinya itu mempelajari administrasi pendidikan ini bermanfaat karena membekali kita keterampilan mengelola lembaga pendidikan secara terarah, meningkatkan mutu layanan, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan